Saya Agnes Felicia dengan NIM akhir 104 yang akan menjelaskan terkait kondisi perekonomian antara negara Indonesia dengan negara Sri Lanka. Nah, menurut Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan negara kita, beliau ini mengatakan nih teman-teman, kalau ternyata jika negara Indonesia dibandingkan dengan negara Sri Lanka dari segi perekonomiannya itu bisa dikatakan relatif lebih stabil jika dilihat dari indikator perekonomiannya. Kenapa? Simak video berikut. Nah, berikut ini adalah persenan kemungkinan resesi nih. Untuk Sri Lanka sendiri, kemungkinan resesi di tahun depan itu ada di angka 85%, sedangkan Indonesia ada di angka 3%, dan perbandingan ini sangat jauh nih teman-teman jika dilihat. Padahal isu resesi negara Indonesia jika dikaitkan dengan kondisi perekonomiannya ini sedang diperbincangkan oleh khalayak akhir-akhir ini. Nah, mengapa angka untuk Indonesia ini bisa sangat jauh gitu dengan Sri Lanka? Ini ada hubungannya dengan angka inflasi yang nanti akan saya jelaskan ya teman-teman. Selanjutnya ada dari PDB tahun 2021 Sri Lanka yang sebesar 1,26 triliun, sedangkan PDB-nya Indonesia ini sebesar 16.970,8 triliun. Selanjutnya jika dilihat dari data cadangan devisa per Mei tahun 2021 nih teman-teman. Kalau misalkan Indonesia sendiri dalam rupiah itu ada 1946,2 triliun, sedangkan untuk Sri Lanka dalam rupiah itu ada 27,5 triliun. Dari sini kan terlihat nih ya teman-teman bahwa cadangan tabungan dari Indonesia ini tuh lebih besar lah dibandingkan dengan Sri Lanka. Lalu jika dilihat dari data depresiasi mata uang terhadap dolar Amerika Serikat juga nih teman-teman, kalau di Indonesia itu ada di angka 4,14%, sedangkan untuk Sri Lanka ini ada di angka 44,3% nih teman-teman. Ini kan perbandingan yang sangat jauh ya teman-teman antara angka dari Indonesia dengan Sri Lanka gitu. Bahwa artinya 44,3% depresiasi mata uang Sri Lanka yang mana adalah rupiah, ini tuh nilai mata uang rupiah ini berarti sangat rendah gitu nih teman. Kalau selanjutnya dilihat dari data inflasi per Juni 2022 nih. Tadi kan di depan sempat saya singgung ya hubungan antara inflasi dengan kemungkinan resesi dari negara Indonesia dan Sri Lanka gitu. Kenapa Indonesia kemungkinan resesinya persenannya rendah, sedangkan untuk Sri Lanka sendiri ini persenannya sangat tinggi gitu. Karena jika dilihat dari angka inflasi nih per Juni 2022, Indonesia itu ada di angka 3,6%, sedangkan untuk Sri Lanka ini ada di angka 54,6% gitu. Artinya angka inflasi di Sri Lanka ini bisa dikatakan tinggi gitu, karena masuk ke dalam inflasi berat, sedangkan kalau Indonesia masuk ke dalam inflasi ringan. Terus apa sih hubungan antara data inflasi tadi dengan kemungkinan resesi antara Sri Lanka dengan Indonesia gitu? Jadi gini, kalau misalkan emang kita tahu nih ya, kalau misalkan inflasi itu nggak selamanya buruk, tapi kalau angka inflasi yang bisa dikatakan tinggi itu bisa buruk. Kenapa? Karena pasti daya beli di negara tersebut itu tuh rendah, yang artinya harga-harga di negara tersebut tuh tinggi. Sedangkan angka inflasi di Sri Lanka tadi itu kan 54,6% gitu, karena itu bisa dikatakan tinggi dan masuk ke dalam inflasi berat dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 3,6% yang masuk ke dalam inflasi ringan. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus waspada juga nih, karena kan kita nggak tahu nih kedepannya akan ada kondisi seperti apa. Jadi kita juga harus menjaga nih dari daya belinya, harga-harga barang pokoknya yang seperti itu. Karena jika inflasi ini nggak ditangani, maka ya itu bisa terjadi adanya sebuah resesi. Makanya kenapa kemungkinan resesi Sri Lanka itu bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada alasan mengapa Sri Lanka mengalami kebangkrutan. Sri Lanka sendiri mengalami kebangkrutan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri ini yang menyebabkan Sri Lanka bangkrut, yang pertama ialah adanya kesalahan dalam mengatur perekonomian atau mismanagement dan korupsi. Kesalahan yang dimaksud di sini dikarenakan petinggi-petinggi Sri Lanka mengambil keputusan yang dinilai sangat berbahaya bagi perekonomian Sri Lanka itu sendiri. Salah satunya ialah keputusan yang dibuat oleh Presiden Sri Lanka, yaitu Gotabaya Rajapaksa, yang mendorong untuk melakukan pemotongan pajak. Pemotongan pajak ini dimaksudkan untuk memacu pengeluaran perekonomian di Sri Lanka. Kebijakan ini diusul oleh Gotabaya Rajapaksa. Ini juga dikecam oleh dari ahli-ahli ekonomi dari Sri Lanka tersebut, karena kebijakan ini beresiko memangkas keuangan pemerintah. Namun sayangnya Presiden Sri Lanka, yaitu Gotabaya Rajapaksa, tetap gigih dengan kebijakannya, dikarenakan kebijakan yang sama ini pernah dilakukan oleh kakaknya saat menjabat menjadi presiden, yakni Mahinda Rajapaksa, dan nyatanya kebijakan tersebut ini berhasil mendorong pemulihan ekonomi Sri Lanka. Alhasil dari kebijakan ini
membuat Sri Lanka menjadi lebih sedikit memiliki kas untuk membeli mata uang asing di pasar internasional untuk meningkatkan cadangan kasnya. Selain itu, kebijakan lainnya yang menjadi penyebab Sri Lanka mengalami kebangkrutan ialah pemerintahan Sri Lanka telah memfokuskan perhatiannya hanya pada pasar domestik dan mengacukan pasar luar negeri. Hal ini menyebabkan pendapatan ekspor merendah sementara tagihan impor terus meningkat. Dan pada April 2021, Presiden Rajapaksa tiba-tiba melarang impor pupuk kimia dan mendorong pertanian untuk melakukan pertanian organik yang membuat para petani mengalami terkejut atau culture shock dan menghasilkan tanaman padi yang menjadi tanaman pokok di Sri Lanka. Harga kebutuhan pun mulai melonjak. Untuk menghemat devisa, impor barang lain yang dianggap sebagai barang mewah juga dilancar. Alhasil, inflasi Sri Lanka mendekati 40% dan harga pangan naik hampir 60% pada Mei 2021. Oke, untuk solusi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang alasan Sri Lanka itu bangkrut. Nah, beberapa solusi yang mungkin terjadi itu seperti pada poin pertama, pada April ini Sri Lanka merencanakan untuk membicarakan program pinjaman dengan IMF atau International Monetary Fund. Sebelum melakukan langkah tersebut, di beberapa bulan terakhir Sri Lanka itu secara bertahap mendevaluasi mata uangnya yang ternyata berimbas buruk bagi masyarakat. Untuk poin yang kedua, selain bantuan dari IMF, pemerintahan Rajapaksa juga mencari bantuan dari Cina dan India, terlebih untuk bantuan bahan bakar dari India. Selain itu, Sri Lanka dan India telah menandatangani batas kredit yaitu sebesar $1 miliar untuk impor kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan. Pemerintah Rajapaksa juga telah meminta $1 miliar lagi dari New Delhi. Poin ketiga, menurunkan batas usia minimal tenaga kerja perempuan yang diizinkan bekerja di luar negeri. Sebelumnya, perempuan yang akan bekerja di luar negeri dibatasi dengan usia minimal itu 23 tahun. Sedangkan khusus untuk negara tujuan Arab Saudi, batasannya lebih tinggi yakni 25 tahun. Namun, batas usia ini diturunkan menjadi 21 tahun untuk semua negara tujuan pada bulan Juni ini. Hal itu latar belakangi oleh kondisi krisis yang terdapat di Sri Lanka. Ini merdeka pada tahun 1948. Kita untuk menanam buah-buahan dan sayur-sayuran sendiri karena kondisi pada negara tersebut tak mampu lagi memenuhi dengan mendatangkan sayuran dan buah-buahan dari luar negeri. Selanjutnya saya akan menambahkan solusi ataupun upaya seperti yang telah disampaikan oleh teman saya. Saat ini terdapat 2 langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka agar dapat menghidupkan kembali perekonomiannya, yakni dengan melakukan ekspansi fiskal dan juga pemberian insentif secara masif berupa pengurangan pajak serta suku bunga. Ekspansi fiskal atau peningkatan anggaran belanja pemerintah perlu dilakukan untuk memperbaiki sektor-sektor yang telah rusak. Adapun sasaran perluasan anggaran belanja dapat diarahkan untuk bantuan sosial, pemberian subsidi, hingga pembangunan infrastruktur. Agar terbebas dari keterpurukan saat ini, pertama-tama Sri Lanka juga perlu melakukan renegosiasi dengan seluruh kreditur. Kemudian Sri Lanka juga dinilai perlu meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintah dengan konsisten untuk memberantas korupsi. Hal ini disebut sebagai salah satu syarat mutlak bagi Sri Lanka untuk dapat bangkit dari kebangkrutan yang telah dialami. Pada saat yang bersamaan, Sri Lanka juga perlu mengembalikan kepercayaan investor dan pelaku usaha untuk fokus pada investasi yang padat karya dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk memprioritaskan bantuan pangan dan energi ke Sri Lanka untuk meredam inflasi. Dengan demikian, perekonomian inflasi dapat bergerak kembali dan pulih kembali di negara tersebut. Lalu berikutnya ada kebijakan. Mungkin kebijakan ini sudah sebagian disebutkan di awal. Ini mungkin beberapa tambahan sedikit, yakni pada poin pertama ada pada November pemerintah juga melakukan percobaan besar pada program tanaman organik. Langkah itu dinilai atau dilakukan hanya beberapa bulan setelah mengumumkan larangan nasional terhadap pertanian pupuk dan pestisida sintetis. Akibat dari larangan tersebut,
produksi beras dalam negeri turun sepertiga dan produksi yang digunakan sebagai ekspor utama negara itu dan sumber mata uang asing turun menjadi 16%. Pada program pemerintah ini, setelah kegagalan pada program organik dan stimulus aktif akan diperlukan oleh pemerintah guna mendorong petani agar mengolah kembali tanah mereka. Dan untuk poin yang terakhir, yaitu poin kedua, meningkatnya pengiriman uang asing dari perkiraan 3 juta orang Sri Lanka yang bekerja di luar negeri bisa menjadi sumber pendapatan negara yang terus meningkat. Tetapi hal itu juga telah terdampak selama pandemi dan kontrol mata uang yang diterapkan tahun lalu. Pemerintah Sri Lanka merasa lebih optimis bahwa pengiriman uang dari luar negeri itu akan meningkat akibat dari banyaknya warga Sri Lanka yang mencari pekerjaan di luar negeri. Kenapa? Karena pekerjaan mereka di dalam negeri telah mengering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meril Juwari Sukpani dengan NIM 211011107. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan terkait dengan runtutan timeline dari masalah krisis di Sri Lanka. Dan saya mengutip tahun 2022 yang diawali dari bulan Januari hingga bulan September tahun ini. Sebelumnya kita tahu bahwa terjadinya krisis di Sri Lanka ini merupakan bukan salah satu masalah yang terjadi di Sri Lanka, melainkan juga banyak faktor yang menyebabkan krisis itu sendiri terjadi. Misalnya dari krisis ini kita melihat bahwa terdapat banyak masalah-masalah lain seperti masalah politik di Sri Lanka, masalah penurunan presiden di Sri Lanka, bahkan masalah penurunan gubernur bank sentral di Sri Lanka. Kita tahu bahwa memang Sri Lanka ini sedang mengalami masalah yang cukup complicated, seperti halnya tingginya utang luar negeri yang dimiliki oleh Sri Lanka. Salah satunya itu utang luar negeri ke Cina. Diawali pada tahun 2022 bulan Januari di tanggal 9 lalu, Sri Lanka dinyatakan memiliki utang luar negeri yang cukup tinggi. Salah satu utang luar negeri yang cukup tingginya itu berada di China, yang mana hal tersebut membuat Sri Lanka itu mengambil keputusan dalam melakukan restrukturisasi, meminta restrukturisasi kepada China terkait dengan pembayaran utang luar negeri tersebut. Kita tahu juga bahwa hal ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Sri Lanka untuk meringankan beban terkait dengan utang luar negeri yang dimiliki oleh Sri Lanka. Dan pada bulan Februari 2022, Sri Lanka makin hari semakin mengalami krisis keuangan yang terjadi. Dari krisis keuangan yang terjadi tersebut, di bulan Februari Sri Lanka mengalami krisis pangan yang mana suplai kebutuhan pokok kayak beras, susu bubuk, gas, dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat diperlukan oleh masyarakat di Sri Lanka itu sangat-sangat terhambat karena masalah krisis keuangan tadi. Bahkan hal ini merembet ke permasalahan pemadaman listrik di wilayah Sri Lanka pada tanggal 21 hingga 25 Februari 2022 lalu. Hal ini tentunya cukup memberikan kesulitan yang lebih bagi masyarakat Sri Lanka karena listrik itu merupakan salah satu unsur yang terpenting. Bahkan kegiatan ekonomi dan alur distribusi pun itu memang membutuhkan listrik. Maka dari itu, dengan adanya pemadaman listrik yang terjadi diakibatkan oleh krisis pangan, krisis keuangan yang terjadi di Sri Lanka, itu menyebabkan terhambatnya segala kegiatan yang terjadi di Sri Lanka, dan tentunya hal ini juga akan memperburuk kondisi yang terjadi di Sri Lanka, kondisi krisis yang terjadi di Sri Lanka itu sendiri. Alih-alih terjadi krisis yang menghambat berbagai sektor seperti krisis pangan, krisis listrik, dan krisis keuangan, bahkan di bulan Maret Sri Lanka itu sendiri diterpa oleh masalah-masalah politik, yang mana hal ini menyebabkan penurunan gubernur bank sentral dari Sri Lanka, yaitu Nirvar Karbal, yang merupakan salah satu gubernur dari bank sentral Sri Lanka kala itu, yang mana beliau mengundurkan diri, melakukan penurunan jabatan atau istilahnya resign dari pekerjaan tersebut dikarenakan oleh anggapan beliau terkait dengan masalah-masalah politik yang terjadi di Sri Lanka ini menyebabkan keterhambatan untuk membuat rencana-rencana dan kebijakan dalam menghadapi krisis ini mengalami gangguan, yang mana hal ini juga menjadi suatu hambatan untuk memulihkan krisis yang terjadi di Sri Lanka kala itu. Nah, lalu di bulan April isu kemunduran yang terjadi
pada bulan lalu itu menyebabkan secara resmi gubernur dari Bank Sentral itu benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu pada kala itu juga tergantikan oleh Nadla Al yang merupakan salah satu gubernur dari Bank Sentral baru Sri Lanka. Dan pada saat itu beliau mengeluarkan kebijakan sebanyak 2 kali dalam menaikkan suku bunga di Sri Lanka. Karena pada kala itu memang inflasi yang terjadi di Sri Lanka ini tingkatnya cukup tinggi, yang artinya jumlah uang beredar di Sri Lanka itu memang sangatlah tinggi. Maka dari itu diperlukan kebijakan-kebijakan seperti menaikkan suku bunga di Sri Lanka. Dan menurut saya ini merupakan salah satu keputusan yang tidak terlalu tepat. Walaupun hal ini dapat menekan masalah inflasi, tetapi hal ini juga dapat menekan masalah krisis yang terjadi. Sehingga inflasi dan krisis ini sekiranya sangat berjalan dengan beriringan. Karena dengan menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali ini merupakan kebijakan yang terlalu berlebihan yang menyebabkan krisis di Sri Lanka itu malah menjadi-jadi. Dan pada bulan Juni, Juli, Agustus terdapat isu kemunduran dari Presiden Sri Lanka karena mungkin dianggap masalah dari Sri Lanka ini sudah ruwet banget terkait dengan krisis ekonomi, krisis politik, krisis pangan, dan krisis lainnya yang terjadi di Sri Lanka. Sehingga pada tanggal 13 Juli secara resmi Presiden Sri Lanka yaitu Rajapaksa resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang Presiden Sri Lanka. Dan pada saat itu juga terjadi kenaikan harga BBM yang semakin tinggi yaitu sebesar 25% hingga tingkat inflasi yang mencapai 51%. Tentunya hal ini merupakan nilai yang cukup tinggi. Kemudian pada bulan September hingga saat ini Sri Lanka memang sudah dinyatakan sebagai salah satu negara yang mengalami kebangkrutan dan dianggap tidak mampu melakukan pembayaran utang luar negerinya. Dan pada kala itu juga di bulan September Sri Lanka masih berupaya dalam mengatasi masalah krisis, tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa masalah inflasinya pun mengalami kenaikan kembali yaitu mencapai 71%. Dan pada saat itu juga sebenarnya Sri Lanka itu sudah melakukan berbagai upaya seperti menaikkan pajak kasino, pajak judi, karena hal ini juga cukup berpengaruh pada kondisi keuangan di Sri Lanka kala itu, yaitu sebesar 170%. Tetapi memang sudah saatnya Sri Lanka ini mengalami kemunduran dan juga bangkrut, dan memang upaya-upaya yang dilakukan ini tidak menutup masalah tingginya utang luar negeri yang dimiliki oleh Sri Lanka itu sendiri. Bahkan membicarakan kebutuhan masyarakatnya saja, di Sri Lanka itu mengalami kenaikan harga bahan pangan hingga 86,4%. Bagaimana bisa masyarakat di Sri Lanka melakukan survive karena kebutuhan akan makanan yang dapat menyuplai kebutuhan diri, kebutuhan badan sehari-hari saja sulit untuk tercukupi. Sekian beberapa penjelasan terkait dengan runtutan timeline krisis yang terjadi di Sri Lanka, dimulai dari masalah utang luar negeri hingga masalah kebangkrutan yang terjadi di Sri Lanka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.